Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Dia. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum dari sistem basis data. Yang mana di sini saya ingin menjelaskan fungsi-fungsi yang ada dalam SQL dan juga fungsi join. Nah, untuk pertama itu kita mulai dengan menggunakan database saya yaitu Kerbas. Oke, kita sudah memakai. Kemudian kita show table. Untuk apa? Untuk mengetahui table-table yang ada di dalam database saya. Kemudian kita pilih item, table item dengan kolom harga. Nah, kemudian dia akan menampilkan angka ini, yang mana ini adalah angka dari fungsi average, yaitu fungsi rata-rata. Nah, siapa yang dihitung yaitu dari kolom harga. Jadi kalau misalkan kita coba select harga, select all aja, select all from item misal. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ada harga-harganya dari item-item yang ada di dalam table item. Nah, yang mana ini harganya 1000, ada 10.000, 12.000, 15.000, 25.000 dan lain sebagainya. Sehingga fungsi ini akan menghitung semuanya dan akan merata-ratakannya. Seperti itu. Kemudian ada count. Jadi count ini akan menghitung berapa banyak table yang ada, berapa banyak baris yang ada di item. Contoh tadi, nah di sini ada 7 kan, makanya dia mengoutputkan juga 7. Karena yang ditulis harga dan item. Kemudian kita pakai order by. Order by itu apa? Seperti namanya, order by yaitu mengurutkan dari. Nah, jadi di sini adalah saya memilih semuanya, select all from toko, yang mana toko yang adalah table toko. Kemudian saya order by atau saya urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan waktu. Jadi coba kita runkan dulu toko biar bisa melihatnya enak. Nah, di sini tuh ada table toko yang dimana di dalamnya terdapat lokasi waktu. Nah, jadi waktu ini kalau di saya datanya urut. Nah, jadi kita bisa nih di sini, misal kita mau tahu toko dengan waktu dibikin itu, waktu berdirinya itu paling dekat gitu, paling jauh. Berarti kita memakai ascending. Kenapa? Ascending itu menaik, jadi dari lama yang terbaru. Coba kita run. Nah, kita tahu nih toko yang berdirinya paling lama tuh mana, yaitu toko di lokasi Jakarta. Seperti itu. Nah, karena ini limitnya 1 atau yang akan di outputkan itu 1, maka seperti yang dilihat. Misal kita limit 3, kita mau mengetahui nih 3 toko paling lama berdirinya. Nah, ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian kita mau tahu dalam order by ini waktu berdirinya paling dekat gitu. Nah, ini ada itu Batam. Terus kita 3. Nah, ada Batam, ada Makassar, ada Jakarta. Berarti ini paling baru berdirinya. Nah, kemudian saya mau namanya mengetahui nih harga paling murah di toko ini tuh berapa gitu. Nah, harga paling murahnya itu 10.000. Jadi fungsi min ini adalah menghitung minimal dari angka. Jadi kan kita kan untuk kolomnya harga dengan table item. Jadi kan sudah dilihat ya kalau itu tuh isinya semua ada makanan, ada harga dan lainnya. Nah, fungsi min ini akan mengoutputkan harga yang paling dikit di dalam harga-harga tersebut.
Kemudian untuk max seperti namanya akan mengoutputkan harga termahal, harga paling tinggi di dalam item dengan kolom harga. Kemudian sum. Sum ini akan menjumlahkan semua harga. Seperti itu. Oke. Kita ke use UCAS. Jadi UCAS ini adalah dia itu akan mengkapitalkan semua yang ada di dalam kolom. Misal ini kan kolom nama item. Coba kita tulis item dulu. Oke, item run. Nah, di sini kan ada nama item kan, itu ada ayam goreng, ayam tepung, kentang goreng. Tapi di sini semua ini nggak terkapital. Nah, kita mau menampilkan bahwa semua kolom ini kapital dengan cara apa? Dengan cara tadi, yaitu UCAS. Nah, semuanya sudah kapital. Nah, berbalikan dengan yang tadi itu ada lowercase. Jadi lowercase ini akan mengoutputkan semuanya itu dalam bentuk nggak kapital atau bentuk kecil seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada mid. Jadi fungsi mid ini adalah akan menampilkan kata-kata di tengah atau dalam kata Jakarta nih, Jakarta, kita mau menampilkan di tengahnya, yaitu misal AK atau kar gitu. Nah, di ini ada parameternya. Yang pertama itu kita mengambil kolom apa yang mau kita ambil. Yang pertama itu saya mengambil lokasi, sama nih. Kemudian dua ini adalah dia akan menghitung keberapa hurufnya. Kalau 2 berarti 1, ini 2. Nah, berarti dia akan mengambil dari sini. A, U, E, S, E gitu. Jadi dia akan mengambil 2 dari yang pertama. Nah, kemudian 3, dia akan menampilkan 3 dari 2 tadi. 2 itu tempat yang mau diambil dan 3 itu yang akan ditampilkan. Jadi nanti akan tampil pertama 2 yaitu di A, terus ngambil 3 dia. Berarti A, K, A seperti itu. Kita lihat. Nah, kayak gini ya. Ada KA, ini tadi Bandung, Surabaya. Jadi di katanya itu di huruf kedua terus ngambilnya 3 gitu. Nah, kemudian ada fungsi now nih. Fungsi now ini seperti namanya itu sekarang. Jadi dia akan menampilkan sekarang dari toko, yaitu berisinya tanggal-tanggal. Oke, kemudian ada format, yang mana format ini akan memformatting desimal. Nah, seperti ini, dia akan titik dan koma. Dia akan memformat harga dengan parameter 2. Nah, as ini sebagai ya. Jadi nanti nama kolomnya berbeda. Jadi harga format namanya. Bukan harga lagi. Nah, kemudian dia akan, karena ini 2, maka dia akan menambah titik koma nih di 2 sama di terakhir nih 2. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan nominalnya. Oke, sekarang kita masuk ke join. Nah, jadi join itu seperti namanya itu penggabungan. Jadi di dalam SQL ini setidaknya terdapat 4 join. Yang pertama itu inner join, ada left join, ada right join, sama dengan full join. Nah, inner join itu adalah dia akan menggabungkan 2 table, yang mana yang diambil itu adalah table yang dua-duanya sama gitu. Sedangkan right join dia akan mengambil kirinya, tabel kiri dulu baru menyesuaikan yang kanan. Sedangkan tadi left join, sekarang right join itu dia akan mengambil yang kanan dulu baru yang kiri menyesuaikan. Sedangkan full outer ini akan menampilkan semua dari kedua table tersebut. Oke. Yang pertama itu inner join, kita coba. Dalam sintaksnya sendiri itu pertama kita akan men-select all, jadi dia akan menampilkan semuanya. Kemudian from surat jalan, jadi surat jalan ini adalah tabel yang ingin kita ambil.
Jadi from surat jalan. Nah, inner join ini sintaksis inner join dengan apa? Jadi dia akan menggabungkan dengan toko nih. Berarti surat jalan ini akan menggabungkan dengan toko. On berarti ini penyesuaiannya. On surat jalan .id toko. Misal kita ini dulu deh. Oke, surat jalan. Kita masukkan kan. Nah, di sini kan udah ada primary key dengan foreign key-nya kan. Yaitu ada ID surat, ada ID user, sama ID toko. Jadi ini dia akan menyesuaikan nih di ID toko ini di dalam surat jalan sama ID tokonya di dalam toko. Jadi berarti di ID ini surat jalan ini ada toko 1, ini ada toko 2. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah, di toko kan ada 10 kan harusnya. 10 kita lihat. Nah, dia tuh ada 10. Tapi kenapa yang tampil hanya 5? Ya karena tadi yang sesuai itu cuma 5. Karena di surat jalan tadi cuma 5 ini 5 kolom dengan menyesuaikan 5 kolom lainnya. Jadi yang tampil cuma 5. Set. Nah. Oke. Kemudian ada left join yaitu kiri. Berarti dia akan karena from surat jalan nih, berarti kita menandai surat jalan ini sebagai tabel kiri, tabel pertama. Kemudian left join sebagai tabel kedua. Berarti dia akan menyelesaikan surat jalan terlebih dahulu. Nah, ini bakal mengoutputkan sama dengan inner join. Karena apa ya? Karena ID surat ini cuma ada 5 dan sisanya menyesuaikan. Berbeda dengan rect join nih. Misal kita rect join, nah dia akan menampilkan semua yang ada di tabel kanan dulu, baru menyelesaikan dengan yang kiri. Makanya ada 000. Kenapa? Karena di tabel kiri ini tidak ada yang di tabel kanan. Jadi seperti itu. Jadi di sini tuh fungsinya apa? Jadi left join nih misal. Kita nih mau tahu nih surat jalan ini itu nanti kemana aja. Jadi skemanya kayak gitu. Surat jalan ini diantar ke siapa aja misal. Nah, kemudian beda dengan yang right itu nanti berarti toko ini di surat jalan ini sama siapa aja gitu. Yang berarti kita bisa mengambil kesimpulan nih kalau Yogyakarta belum dikasih surat jalan gitu. Nah, tapi surat jalan itu di sini apa biar nggak ada kesalahpahaman, di surat jalan ini adalah untuk menambah stok dalam tokonya. Jadi nanti toko bakal mengirim laporannya nanti diolah oleh admin di sana. Kemudian baru admin akan mengirim kurir untuk mengirim stok ke dalam tokonya. Jadi di sini nih bisa dilihat kalau bisa Batam, Makassar, Yogyakarta nih belum mendapat stok baru dalam pengiriman. Oke, kemudian terdapat full join. Jadi full join ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan penggabungan antara left join dengan right join. Kenapa bisa gitu? Karena left join ini menyelesaikan tabel kiri, right join itu menyelesaikan tabel kanan. Jadi bisa digabungkan dan menghasilkan semua tabel yang ada gitu. Dia bakal full join. Seperti ini, select from left join. Nah, di sini ada union, itu untuk menggabungkan. Kita mulai. Nah, maka di sini akan menggabungkan semua yang ada di laporan. Kita buka dulu laporan. Nah, di sini ada laporan yang mana ada di laporan ID toko, ID item, ID stok, dan juga tanggal. Jadi laporan ini akan memberikan laporan dari misal dari toko ini, toko dengan ID 1 tuh toko Jakarta, kemudian itemnya 1 itu ayam, dan ID stoknya 1 itu hanya stok aja di tanggal segini. Jadi di laporan ini berarti di laporan ke berapa
dengan toko berapa, itemnya ada berapa, stoknya ada berapa, dengan tanggalnya berapa. Baru akan akan dikirim ke admin gitu. Nah, nanti kalau digabungkan semua ini nih, biar kita bisa mengetahui nih, di toko segini, ini itemnya apa, di stoknya apa, kita boleh pakai full. Nah, di sini kita bisa tahu kan jadinya tanggal segini nih, tanggal laporannya 2025 nih, lokasinya Jakarta. Nah, ayam goreng ini dengan harga 10.000, pertama stok masuknya itu 50. Stok awalnya ini 100. Nah, kemudian ada pemasukan stok sebesar 50. Jadi di bulan ini nih ada 150 stok. Nah, tapi stok keluarnya itu atau stok terakhir 30. Berarti dalam bulan ini terjual 120 unit gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.